Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Saharani dengan NIM 2303009 dari kelas RMIKA. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas final mata kuliah Analisis Sistem Informasi Kesehatan. Tugasnya yaitu menampilkan diagram IRD dan visual basic yang sudah saya buat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan diagram IRD-nya. Di sini pertama ada eh, entitas, identitas pasien, dan juga atributnya ada nomor RM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, alamat, email, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, nomor telepon, golongan darah, status perkawinan, pekerjaan, alamat penanggung jawab, nama penanggung jawab, hubungan penanggung jawab, dan nomor telepon penanggung jawab. Nah, di sini untuk identitas pasien ini, di sini kita bisa lihat relasinya ke pendaftaran rawat jalan dan juga pendaftaran rawat inap. Lalu rawat pulang, rawat jalan pulang, dan juga penunjang. Selanjutnya yang kedua yaitu entitas dokter. Atributnya ada ID dokter, nama dokter, spesialis, kode dokter, nomor SIP, tempat lahir, NIP, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk entitas dokter ini relasinya terhubung ke pendaftaran rawat jalan dan juga pelayanan rawat inap. Lalu terhubung ke diagnosa dan juga tindakan. Selanjutnya yaitu entitas ruangan. Untuk entitas ruangan ini atributnya ada kode ruangan, tarif, jumlah tempat tidur, kelas perawatan, nama ruangan, dan juga ID ruangan. Nah, untuk relasinya itu berhubungan dari pelayanan rawat inap dan juga poliklinik dan poliklinik. Selanjutnya, skala ruangan yaitu ada diagnosa. Di sini kita bisa lihat diagnosa, atributnya ada ID diagnosa, diagnosa sekunder, kode diagnosa utama, dan diagnosa utama. Nah, relasinya itu dari pendaftaran pendaftaran rawat jalan, pendaftaran rawat inap, rawat rawat jalan pulang dan rawat inap pulang, lalu tindakan. Nah, selanjutnya itu ada eh, entitas tindakan, atributnya yaitu ID tindakan, nama tindakan, kode tindakan, dan nama DPJP. Di sini menghubungkan relasi dari rawat jalan pulang dan rawat inap pulang. Dan yang terakhir itu ada obat. Untuk obat ini atributnya ada ID obat, kode obat, nama obat, jenis obat, aturan minum, harga obat, dan stok obat. Ini relasinya dari apotek. Nah, untuk relasi di sini ada pendaftaran rawat jalan dengan atribut ID rawat jalan, nama, nomor RM, tanggal kunjungan, keluhan, pilih tujuan, rujukan, pembayaran,
nomor asuransi, DPJP, diagnosa, kode diagnosa, tindakan, dan kode tindakan. Untuk pendaftaran rawat jalan ini, relasinya itu dari identitas pasien, dokter, poliklinik, diagno- diagnosa, dan juga tindakan. Untuk poliklinik, relasi poliklinik atributnya ada ID polik, kode ruangan, nomor RM, tanggal kunjungan, kode diagnosa, keterangan. Di sini menghubungkan dari entitas ruangan. Lalu penunjang. Nah, di sini penunjangnya itu, relasi penunjangnya itu ditarik dari pendaftaran rawat jalan dengan atribut ID penunjang, nomor RM, nama pasien, jenis pemeriksaan, hasil pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, dan nama lab. Lalu untuk rawat jalan pulang, di sini atributnya ada kode pasien, obat, jumlah obat, bayar obat, dan jumlah bayar. Ini menghubungkan ke entitas tindakan dan juga entitas obat. Lalu untuk rawat inap, di sini ada pendaftaran rawat inap. Atributnya ada ID rawat inap, nomor RM, nama, jenis kelamin, tanggal masuk, umur, alamat, diagnosa sementara, ruangan, tanggal lahir, pembayaran, nomor asuransi, keluhan, dan juga DPJP. Untuk relasinya itu menghubungkan dari tabel identitas pasien, lalu dokter dan ruangan. Selanjutnya ada relasi pelayanan rawat inap dengan atribut ID rawat inap, tanggal rawat inap, ruang rawat inap, kode diagnosa, dan juga keterangan. Di sini relasinya menghubungkan dari 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 tabel dokter, ruangan, dan juga diagnosa. Untuk rawat inap pulang, di sini ada atributnya, identitas pasien, tanggal pulang, jumlah bayar, petugas. Nah, di sini menghubungkan dari tabel tindakan dan juga obat. Lalu yang terakhir yaitu apotek. Atributnya ada tanggal transaksi, ID obat, nomor RM, nama obat, nama petugas, dan jumlah. Ini menghubungkan dari entitas obat. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan visual basic yang sudah saya bikin sesuai dengan IRD. Pertama, from identitas pasien. Di sini ada entitasnya, nomor RM, nama lengkap, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, status perkawinan, nomor HP, email, golongan darah, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab, hubungan, pekerjaan penanggung jawab, dan nomor HP penanggung jawab. Selanjutnya, eh, saya akan menampilkan apakah tombol simpannya sudah berfungsi. Nah, di sini kita coba untuk menyimpan data. Masukkan nomor RM,
Di sini kita masukkan tanggal lahir. Lalu nomor penjawab. Nah, lalu simpan. Nah, di sini kita bisa lihat data yang kita input tadi sudah tersimpan. Selanjutnya, kita mengetes tombol cari. Misal kita cari nomor RM 007. Nah, sudah berhasil. Lalu, tombol ubah misalnya nomor RM 07 ini kita ubah tempat lahirnya jadi Makassar. Ubah. Nah, di sini kita bisa lihat apakah sudah terubah. Ternyata sudah terubah. Lalu untuk menghapus, kita bisa langsung klik hapus. Hapus data ini. Ya. Nah, di sini untuk nomor RM07 sudah terhapus. Lalu keluar. Nah, selanjutnya kita ke From Dokter. Di sini ada entitasnya, ada kode dokter, nama lengkap, NIP, jenis kelamin, spesialis, alamat, nomor HP, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke, kita jalankan untuk tombol simpan. Kita input datanya, misalnya kode dokter D012. Ini kita isi.
tempat lahir, lalu tanggal lahir. Nah, lalu simpan. Nah, di sini tombol simpannya sudah berhasil. Selanjutnya kita cari kode dokter D002. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita ubah, misalnya kita ubah alamatnya jadi Jalan Rusak. Nah, di sini kita lihat sudah terubah. Untuk menghapus datanya, kita klik saja hapus. Nah, di sini sudah terhapus, lalu keluar. Selanjutnya kita ke from ruangan. Nah, di from ruangan ini entitasnya ada kode ruangan, nama ruangan, tarif, keterangan, dan jumlah tempat tidur. Sini kita jalankan tombolnya. Misalnya eh, kita masukkan kode ruangan kelas 03. Misal nama ruangannya adalah anggrek. Tarif misalnya 300.000. Nah, untuk keterangannya ini kita isi lantai 1, jumlah tempat tidur 2, lalu simpan. Mau kita ganti di sini misalnya. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu untuk tombol cari, misalnya kita cari kode ruangannya VIP 1. Nah, di sini sudah muncul untuk kode ruangan yang kita cari. Selanjutnya misalnya kita ubah di lantai 5, lalu ubah. Nah, ini sudah terubah. Untuk menghapus data, hapus data ini. Oke, di sini datanya sudah hilang atau sudah terhapus. Selanjutnya kita ke from obat. Nah, untuk from obat, di sini entitasnya ada kode obat, nama obat, jenis obat, harga obat, stok obat, dan aturan minum.
Sini kita jalankan. Pertama, kita ingin mengetes untuk tombol simpannya. Misalnya kode obatnya adalah 004, misal nama obat adalah Dexa, jenis obat antibiotik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya, misalnya kita cari obat 002. Nah, di sini sudah muncul. Untuk mengubahnya, misalnya kita ubah stok obatnya jadi 100. Kita lihat. Nah, di sini sudah terubah. Lalu hapus. Kita hapus yang paracetamol. Nah, di sini sudah terhapus. Lalu keluar. Selanjutnya kita ke from diagnosa. Nah, untuk from diagnosa, entitasnya ada nama diagnosa utama, kode diagnosa utama, nama diagnosa sekunder, dan kode diagnosa sekunder. Ini kita jalankan tombol-tombolnya. Pertama, misalnya kita input nama diagnosa utamanya adalah anemia. Lalu misalnya kodenya E12. Lalu nama diagnosa sekunder misalnya hipertensi. Lalu kode diagnosa sekunder adalah I10. Lalu simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya, misalnya kita cari nama diagnosa laceration. Lalu cari. Nah, sudah muncul. Misal kita ubah nama diagnosa sekundernya adalah demam. Ubah. Nah, nah, di sini sudah terubah. Misalnya kita hapus lagi untuk datanya. Nah, datanya sudah terhapus. Lalu tombol keluar. Setelah itu, selanjutnya adalah from tindakan. Nah, untuk from tindakan, di sini entitasnya ada nama tindakan, kode tindakan, dan juga nama dokter penanggung jawab. Nah, misalnya kita tes, nama tindakannya adalah pemeriksaan darah. Ya, kode tindakan, lalu nama dokter,
Lalu simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Selanjutnya, misalnya kita cari untuk tindakan kateter urin. Hmm, ini sudah muncul. Lalu ubah, misalnya kita ubah menjadi dokter Yuyun. Nah, ini sudah terubah. Untuk menghapus datanya, hapus data ini. Nah, datanya sudah hilang atau sudah terhapus. Baik, selanjutnya kita ke selanjutnya kita masuk ke relasi. Di sini untuk from relasinya yang pertama ada pendaftaran rawat inap. Nah, untuk pendaftaran rawat inap ini dia relasi dengan from identitas, ruangan, dan juga dokter. Misalnya kita jalankan. Nah, di sini misalnya kita ini kita bisa lihat dulu untuk nomor RM-nya dari tabel identitas. Ya, di sini kita masukkan nomor RM 008. Lalu ruangan misalnya polimata, dokternya itu adalah, lalu tampilkan. Ya, di sini selanjutnya kita tes untuk tombol simpan. Misalnya keluhannya adalah dengan, misalnya keluhannya adalah katarak. Tanggal kunjungan kita pilih pembayaran. Nah, lalu simpan.
Nah, di sini datanya sudah tersimpan. Selanjutnya untuk tombol cari misalnya. Nah, kita ubah untuk pembayarannya. Hmm, Nah, di sini sudah terubah. Sekarang kita hapus data ini. Nah, di sini sudah terhapus. Selanjutnya kita ke rom relasi yang kedua yaitu pendaftaran rawat jalan. Nah, di pendaftaran rawat jalan ini entitasnya ada nomor RM, nama pasien, DPJP, keluhan, rujukan, kode diagnosa, nama diagnosa, kode tindakan, nama tindakan, poliklinik, pembayaran, dan nomor asuransi. Dan ini menghubungkan relasi dari tabel from pendaftaran rawat inap, diagnosa, dan juga tindakan. Nah, misalnya di sini kita masukkan, kita jalankan dulu. Di sini masukkan nomor RM, lalu kode diagnosa, lalu tampilkan. Nah, di sini sudah berfungsi untuk tombol tampilkan. Sekarang kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Misalnya kita cari untuk nomor RM07. Lalu misalnya kita ubah dari polikliniknya poli umum. Dan di sini sudah terubah. Lalu keluar. Selanjutnya yaitu relasi unit penunjang. Nah, untuk unit penunjang ini dia relasinya dari pelayanan rawat jalan. Hmm. Ini sudah eh, muncul, kita isi untuk jenis pemeriksaannya, misalnya pemeriksaan darah.
simpan. Nah, di sini datanya sudah berhasil tersimpan. Yang kita cari untuk, nah, tombol cari sudah berfungsi. Misalnya kita ubah hasil pemeriksaannya. Sudah terubah. Nah, di sini datanya sudah terhapus. Selanjutnya kita ke relasi polik. Nah, untuk poliklinik ini kita relasi dari tabel from diagnosa dan juga ruangan. Entitasnya ada kode ruangan, nomor RM, tanggal kunjungan, kode diagnosa, dan keterangan. Kita jalankan. Soalnya masukkan nomor RM, kode diagnosa, ambil. Nah, di sini sudah berfungsi untuk tombol tampilkan. Ini kita isi keterangannya, lalu simpan. Di sini datanya sudah tersimpan. Lalu misalnya kita cari untuk kode ruangan. Misalnya kita cari kode ruangan. Nah, lalu ubah misalnya keterangannya adalah sakit perut. Sudah terubah. Ini datanya sudah terhapus. Lalu keluar. Nah, selanjutnya untuk relasinya yaitu apotek. Ini apotek kita jalankan. Untuk apoteknya kita tarik dari rom obat. Romnya obatnya adalah Paralax. Nah, sini sudah berfungsi. Nah, nama petugas. Simpan. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu untuk ubah, misalnya kita ubah jumlahnya.
Nah, ini sudah terhapus, lalu keluar. Dan setelah itu kita ke from keamanan. Hmm. Nah, di sini untuk from keamanan, di sini kita bisa lihat di database-nya. Jadi untuk passwordnya itu cuman ada dua, yaitu TTP 1 dan apotek. Misalnya kita masukkan hmm, password apotek, lalu oke. Nah, di sini sudah berfungsi from-nya dan relasinya bakal muncul seperti ini. Baik, mungkin itulah tadi visual basic yang dapat saya perlihatkan dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.